Bagi teman-teman yang belum follow Instagram saya, silakan di-follow karena di Instagram saya sering melakukan tanya jawab untuk follower melalui video. Kemudian Instagram juga saya sering bagi ataupun upload foto, video tentang kesehatan. Nah, untuk teman-teman yang belum follow, silakan follow karena di Instagram juga saya sering bagi-bagi rezeki untuk teman-teman semua. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel saya. Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat. Nah, teman-teman pasti yang menonton ini pernah ya mengalami sakit perut. Nah, jadi sakit perut itu bisa menyerang siapa saja, bisa dialami siapa saja, baik tua maupun muda, baik wanita ataupun juga pria. Nah, ketika sakit perut, nah teman-teman bisa meredakannya ataupun mengobatinya dengan menggunakan bahan alami. Nah, tapi di sini itu sakit perut yang tergolong ringan. Nah, jadi pada video kali ini kita akan membahas obat alami yang ampuh untuk mengobati sakit perut. Jadi ada beberapa bahan alami ya yang bisa teman-teman temui di dapur, rempah-rempah yang bisa meredakan sakit perut. Nah, jadi ini bisa teman-teman gunakan. Nah, bahan alaminya apa saja? Nah, yang pertama diantaranya adalah jahe. Siapa yang tidak tahu jahe? Nah, jahe ini sudah sering digunakan ya sejak dulu untuk mengobati rasa mual, kemudian juga untuk mengobati nyeri sendi karena dia ada efek anti radang. Nah, jadi jahe ini sangat efektif ya ketika teman-teman gunakan untuk mengobati sakit perut juga. Nah, karena apa? Dia bisa mengendurkan otot-otot lapisan perut dan dia juga bisa mengendurkan usus ya, istilahnya usus yang menegang itu bisa dikendurkan juga. Nah, jadi jahe bisa digunakan untuk teman-teman yang kram perut. Nah, cara makannya bagaimana? Nah, bisa teman-teman makan jahe mentah langsung ataupun dicampurkan di teh, ataupun sekarang udah ada jahe yang teh ya, yang kemasan itu, ataupun teman-teman bisa mengkonsumsi suplemen jahe. Nah, jadi disesuaikan saja teman-teman mau mengkonsumsi yang mana. Yang kedua, peppermint. Nah, jadi dia peppermint ini selain menyegarkan mulut karena kandungan mentol alaminya, dia juga bisa meredakan sakit perut karena dia ada anti nyeri. Ya, kemudian dia juga bisa menghilangkan rasa mual. Nah, jadi teman-teman kalau teman-teman mual ya bisa minum ini ya. Kemudian juga dia bisa meringankan sakit perut. Nah, tapi kalau teman-teman perutnya kembung ataupun teman-teman memang sedang sakit perut karena asam lambung, peppermint ini juga tidak direkomendasikan ya, karena ada sebagian orang yang sensitif terhadap peppermint ini. Cara makannya bagaimana? Cara makannya itu bisa teman-teman campurkan dengan teh, bisa dikunyah langsung bisa, ataupun mau dicampurkan sama makanan itu bisa juga ya. Yang ketiga, lemon. Nah, lemon biasanya ini dikonsumsi dengan cara diseduh dengan keadaan hangat ya, ataupun dicampur oleh teh. Nah, kemudian lemon ini bisa membantu teman-teman yang mengalami nyeri perut ataupun sakit perut. Nah, biasanya ketika teman-teman makan sesuatu kemudian sulit dicerna, nah ini bisa mengakibatkan sakit perut, kemudian rasa tidak nyaman di perut. Nah, jadi lemon bisa membantu keluhan teman-teman tersebut. Lemon ini kan bersifat asam, dia juga bisa merangsang produksi asam lambung. Nah, kemudian karena makanan yang sulit dicerna tadi, ini akan lebih mudah dicerna dan membantu pergerakan sistem pencernaan lebih baik. Nah, cara minumnya teman-teman bisa memeras lemon, itu dicampurkan air hangat atau ditambah gula sedikit ataupun madu. Nah, tetapi teman-teman, kalau teman-teman sakit perutnya karena MAH ya, karena asam lambung, ini tidak disarankan. Kenapa? Ya, karena tentu ya lemon sifatnya asam ya, kemudian juga bisa memperburuk kondisi MAH ya, nanti malah mengiritasi lambung. Jadi kalau memang sakit perutnya karena asam lambung, sakit MAH itu tidak direkomendasikan. Yang keempat, air beras. Nah, teman-teman mungkin sudah pernah ya meminumnya atau ada yang belum nih. Kalau ada yang belum, cobain, rasanya enak. Nah, air beras ini maksudnya gimana, Dok? Jadi misalkan teman-teman memasak nasi, nah itu kan nanti pasti diberikan air ya. Saat masak beras itu kan dikasih air. Nah, coba diberikan airnya 2 kali dari jumlah biasanya. Kemudian saat nasinya hampir matang ya, nah airnya tadi
yang masih ada di atas itu kan berwarna putih, itu dituangkan ke cangkir. Kemudian bisa teman-teman tambah gula ataupun tambah madu. Nah, ini dia bisa membantu teman-teman meredakan sakit perut, karena air beras ini membantu melindungi dinding lambung, sehingga kalau seandainya ada peradangan, kalau ada iritasi, nah ini akan berkurang rasa sakitnya. Kemudian juga ini juga bisa membantu melindungi perut teman-teman, misalkan ada usus yang sedang bermasalah, ya ini juga bisa membantu mengurangi sakit perut teman-teman. Nah, jadi yang belum pernah dicoba dulu, dok saya sedang tidak sakit perut, cobain aja, nggak ada masalahnya ya, karena rasanya juga lumayan enak. Yang kelima, cuka apel. Nah, jadi cuka apel ini juga bisa teman-teman gunakan untuk mengatasi sakit perut. Nah, biasanya sakit perut yang disebabkan karena makanan itu sulit dicerna, terutama makanan lemak ya. Nah, dengan mengkonsumsi cuka apel yang sifatnya asam, ini bisa membantu memecah lemak ya, kemudian juga membantu dalam proses mencerna makanan, termasuk mencerna lemak yang susah untuk dicerna. Kemudian ketika teman-teman mengkonsumsi cuka apel, dia juga bisa membantu ya dalam menjaga kesehatan pencernaan. Nah, bagaimana caranya? Ya, dengan menyingkirkan bakteri jahat dan juga dia melindungi bakteri baik. Nah, jadi lebih banyak bakteri baik ketimbang bakteri jahat. Cara mengkonsumsinya bagaimana, dok? Nah, teman-teman bisa mengkonsumsi 1 sendok cuka apel setiap hari, atau teman-teman kalau dirasa itu kurang nyaman ataupun rasanya agak asam ya, tidak suka, itu bisa ditambahkan dengan air ya, bisa ditambah dengan madu. Nah, tetapi ini tidak disarankan untuk orang yang sakit perutnya karena MAH ya, ataupun karena gangguan lambung. Yang keenam, yogurt. Nah, jadi yogurt ini sangat baik sekali ya ketika teman-teman gunakan ataupun teman-teman konsumsi. Kenapa? Nah, jadi dia bisa meningkatkan sistem imun teman-teman dan bisa menjaga kesehatan pencernaan teman-teman. Kok bisa, dok? Ya, karena kandungan probiotiknya ya. Nah, teman-teman di sini bisa mengkonsumsi yogurt secara langsung polosan ya, karena polosan saja yogurt itu sudah enak. Dok, saya belum pernah nih makan yogurt. Nah, kalau belum pernah ya beli saja ya. Banyak kok dijual di mana-mana itu ya, baik di supermarket ya, ataupun di mall, ataupun di mana-mana itu ada. Yang ketujuh, diet berat, BRAT ya. Jadi kombinasi antara B itu banana ya, pisang, R-nya itu rice, nasi putih, A-nya itu apple sauce ataupun saus apel, yang terakhir itu roti putih. Nah, jadi teman-teman bisa mengkonsumsi makanan ini ya dengan kombinasi ketika teman-teman sakit perut akibat diare ya, ataupun mules-mules. Nah, tapi ini hanya disarankan dalam waktu 2-3 hari saja, tidak boleh terlalu lama. Nah, ketika misalkan teman-teman diare, mengkonsumsi makanan ini ketika BAB-nya sudah mulai membaik, ya sudah, tidak usah makan yang kombinasi ini lagi. Nah, itu tadi teman-teman tip ataupun cara mengobati sakit perut, nyeri perut secara alami yang bisa teman-teman lakukan di rumah ya, menggunakan bahan-bahan yang ada. Nah, teman-teman, kalau seandainya teman-teman telah mengikuti tips tadi ataupun cara tadi, tapi sakit perutnya masih saja, nah ini saya sarankan untuk berkonsultasi ke dokter ya, supaya mendapatkan penanganan yang tepat ataupun mengetahui penyebab sakit perutnya kenapa. Nah, teman-teman, saya sarankan menggunakan tips tadi itu hanya 2 hari ataupun 3 hari maksimal ya. Kalau seandainya lebih dari itu ya tidak disarankan ya. Jadi saya sarankan untuk mendapatkan penanganan ataupun pengobatan medis. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share video ini sebanyak-banyaknya. Jangan lupa tulis di komentar. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Salam sehat, sampai jumpa.